Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Film The Damned dimulai saat badai salju di musim dingin sedang menerpa stasiun pemancingan di kawasan terpencil utara Islandia. Sekelompok nelayan yang dipimpin oleh wanita bernama Eva sedang mengalami masa paceklik. Ada 3 musim di daerah tersebut. Selama 1 musim mereka bisa mendapatkan ikan yang berlimpah dan menjualnya di musim semi. Mereka tak menduga berminggu-minggu cuaca sangat buruk. Stok ikan habis sampai harus makan remah ikan yang dijadiin umpan. Tapi mereka masih percaya dengan pepatah berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Namun ternyata perjuangan mereka tak seindah harapan. Faktanya malah bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang. Malam mati kemudian. Di suatu malam yang sangat dingin mereka mengadakan pertemuan malam seperti biasa. Magnus, pemilik stasiun pemancingan ini baru saja tewas. Eva, istrinya memutuskan untuk tidak menjual stasiun pemancingan. Eva tetap melanjutkan bisnis ini, dibantu kepala nelayan, Ragnar, dan beberapa kru. Eva dan Ragnar sepakat kalau mereka harus berhenti dulu berlayar, baru cari ikan lagi setelah badai cukup reda. Walaupun stok makanan telah menipis, mereka akan pulang ke rumah kalau sudah mendapatkan uang penuh di kantong hasil jualan ikan. Setelah rapat ditutup dengan bersulang untuk keselamatan mereka, Helga tiba-tiba ngedongeng. Sepasang adik kakak yang rupawan dan biasa saja memiliki nasib yang berbeda. Dua-duanya dapat tangkapan ikan besar dan uang yang sangat banyak. Yang berwajah biasa saja pintar mengelola uang, bikin dia punya rumah besar dan istri cantik. Sedangkan yang rupawan kurang bisa mengelola uang, bikin hartanya menguap begitu saja. Ia iri dengan saudaranya itu dan ketika pelayaran berikutnya, si rupawan memutuskan untuk memukuli kepala saudaranya 3 kali, kemudian membuangnya ke laut. Si rupawan kemudian berhasil mendapatkan warisan rumah saudaranya dan menikahi istrinya. Di suatu malam terdengar 3 ketukan di pintu. Si rupawan mengirim pembantunya, tapi pembantunya tak pernah kembali lagi. Terdengar lagi 3 ketukan. Kemudian dia mengirim istrinya, tapi istrinya juga tak kembali. Terdengar lagi 3 ketukan. Kini giliran rupawan yang harus melihat sendiri dan menemui ajalnya. Secara garis besar, dongeng itu mewakili apa yang akan terjadi di film ini. Keesokan harinya badai reda. Mereka bersiap-siap untuk melaut. Tiba-tiba, dari kejauhan, Eva dan anak buahnya dikejutkan dengan kapal laut yang kecelakaan setelah menabrak gunung es. Gunung es yang sama yang bikin Magnus terbunuh. Hati kecil mereka ingin membantu, tapi dia yakin kapal sebesar itu pasti banyak orang yang harus diselamatkan. Sedangkan stok makanan mereka sudah menipis. Salah satu anggota minta agar mereka segera menyelamatkan orang-orang itu. Tapi Ragnar menolak. Eva pun setuju karena dia nggak mau ngambil resiko kalau ternyata isinya penjahat semua dan bisa menguasai stasiun pemancingan ini. Lagi pula perahu mereka yang kecil dan sedikit nggak akan cukup buat nolong. Badai salju pun bisa bikin mereka ikut-ikutan tenggelam. Sebagai bentuk penghormatan untuk mereka yang kecelakaan, Eva memutuskan hari ini anak buahnya kembali libur memancing. Keesokan harinya Eva yang sedang berjalan mengecek area pemancingan menemukan sebuah tong besar yang terdampar. Eva bawa tong itu dan liatin ke Ragnar. Ragnar ngebuka tong dan melihat daging ikan besar-besar yang sudah dipotong, dibersihkan dan digarami. Ketika Ragnar nyobain sedikit, dia terkejut karena rasanya nikmat sekali. Eva ngajak Ragnar untuk cari tong-tong lainnya, siapa tahu ada lagi yang terdampar di pantai. Ragnar paham betul arus perombakan di area sini. Dia yakin barang-barang lain gak mungkin terdampar ke dekat sini lagi. Pasti mengambang di sekitaran kapal laut yang terdampar. Melihat potensi banyaknya makanan berkualitas untuk stok mereka, Ragnar meminta untuk segera mengecek area sekitaran kapal laut yang terdampar malam ini juga, sebelum harus berubah. Malam harinya, Eva, Ragnar, dan kru lainnya menggunakan perahu dayung untuk mengecek kapal laut yang terdampar. Setengah perjalanan, perahu berhenti karena melihat kotak kayu yang mengapung, lalu mereka mengambilnya. Mereka lanjut mendekati reruntuhan kapal. Ketika Eva menyorotinya dengan lampu, semuanya terkejut ketika bermunculan manusia keluar dari reruntuhan. Ternyata masih banyak yang hidup. Grup Eva panik ketika melihat mereka teriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti.
Ragnar berteriak pada kru agar mereka jangan ditolong karena terlalu banyak, bisa bikin perahu mereka terguling. Kru semakin panik ketika banyak dari mereka yang terjun lalu berenang mendekat dengan cepat. Kepanikan itu bikin kru perahu memukuli semua yang mendekat. Nah, bagi Ragnar, seseorang berhasil menariknya dari perahu, membuatnya tenggelam dan tak kembali lagi. Eva juga hampir saja jatuh tertarik. Tapi kru perahu yang panik langsung memukulinya dengan kail besar, membuat orang itu tewas seketika. Sekembalinya ke daratan, kru kecewa besar ketika mengecek kotak yang mereka temukan. Mereka hanya mendapatkan sekotak penuh isi miras dan minyak lampu, tapi dengan bayaran kematian Ragnar mandor mereka. Sebagai pengganti Ragnar, Eva memutuskan Daniel yang jadi mandor sekarang. Keesokan harinya, saat Eva dan nelayan sedang menyisir pantai, mereka menemukan mayat-mayat hanyut ke tepi pantai. Peristiwa mengerikan terjadi saat Eva memergoki Aaron sedang mengambil jam dari salah satu mayat. Ia menyuruhnya untuk mengembalikan jam itu. Saat Aaron hendak menaruh jam tersebut, ia berteriak karena melihat perutnya bergerak. Inilah salah satu ciri khas horor The Damned. Selain dari setting badai saljunya, salah satu anak buah Eva yang penasaran membelah perutnya, ternyata yang membuat perut mayat tersebut bergerak adalah belut-belut besar. Eva menginstruksikan semua mayat agar diberikan pemakaman layak dengan memasukkan mereka ke peti mati. Eva melihat Jonas marah pada Helga dan berkata itu ajaran sesat. Mereka lalu menjelaskan pada Eva bahwa Helga takut mereka berubah jadi Draugr, lalu kembali untuk menghantui mereka. Oleh karena itu, Helga meminta tangan mereka harus diikat dengan simpul yang kuat. Petinya harus diputar 3 kali agar mereka kehilangan arah, dan paku dipasang di kaki agar tak masuk ke mimpi mereka. Para nelayan menolak permintaan Helga karena itu mitos dan mereka pun pergi. Para nelayan ini rata-rata memiliki agama Kristen yang kuat. Saat Eva hendak pulang, terdengar suara peti kayu bergerak. Ia tak melihat apapun dan segera pulang. Malam hari saat Eva masih berjalan-jalan di area penjemuran ikan, ia melihat ada sosok hitam yang sedang duduk lalu tiba-tiba berdiri. Segera saja, ia lari ketakutan hingga terjatuh. Beruntung, ada Daniel yang segera membantunya berdiri. Sesampainya di rumah, Daniel dan Eva ngobrol berdua. Buat jaga-jaga, Daniel ngasih senapan dan ngajarin Eva cara nembaknya, sambil ngobrolin Magnus, suami Eva. Perlahan-lahan peringatan Helga yang mereka sebut mitos mulai menghantui para nelayan. Malam harinya, Eva mendapatkan mimpi buruk hingga terbangun dan ternyata anak buahnya juga mengalami hal yang sama sampai menggigau. Keesokan harinya, para pria sudah mulai berlayar dipimpin Daniel. Sementara itu, Eva kembali ke rumah. Tapi dia menemukan ada bungkusan kayu kecil yang ganjil di sela-sela atas pintu. Ia langsung mendatangi Helga. Helga menjelaskan bahwa bungkusan itu sengaja ditaruh dengan posisi yang agak terlihat di atas pintu agar para Draugr melihatnya. Itu adalah kayu dari kapal yang terdampar yang digunakan menjadi jimat untuk menolak bala. Eva nggak senang dengan jimat-jimatan kayak gini, apalagi para nelayan yang anti mitos dan di luar agama kepercayaan. Helga menekankan bahwa itu bukan untuk arwah atau hantu seperti yang dibayangkan oleh Eva. Helga menjelaskan makhluk yang ia maksud memiliki darah, tulang, dan kulit seperti manusia. Tapi tidak ada lagi kehidupan di dalamnya, hanya kebencian. Helga sudah melihatnya di dalam mimpi. Saat siang mereka bersembunyi, namun saat malam mereka mencoba masuk ke dalam pikiran. Eva pun sebenarnya sudah mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Kekhawatiran Eva sirna ketika para nelayan sudah kembali. Mereka menemukan banyak ikan. Malamnya mereka mengadakan pesta untuk syukuran. Tiba-tiba, Daniel melihat Eva yang ketakutan sambil matanya memperhatikan pintu WC. Eva baru sadar ketika dipanggil berulang-ulang. Dia pun pergi ke kamarnya. Helga lalu menyusul Eva. Helga bilang kalau yang bikin Eva takut itulah yang dimaksud oleh Helga dan dialaminya juga. Ia juga bilang kalau jimatnya nggak bekerja karena makhluknya terlalu kuat. Ia yakin kalau nggak lama lagi makhluk itu akan merasuki kepala semua kru
membuatnya semua berselisih dan jadi akhir hayat dari kru ini. Eva jadi teringat karamnya kapal laut yang lewat pantai mereka. Ia merasa sangat bersalah atas keputusannya saat itu. Tapi Helga bilang makhluk itu udah gak peduli dan bakalan memburu mereka semua sampai tak bersisa. Satu-satunya cara untuk menghentikan Draugr adalah dengan membakarnya. Keesokan harinya Eva mendengar anak buahnya sedang bertengkar di depan gudang penyimpanan makanan. Saat masuk ke dalam gudang, ia melihat gudangnya kosong, tanpa sisa, bahkan umpan-umpannya juga. Eva nanya sama Hakon, kapan terakhir kali cek gudang. Dia juga nanya ke semuanya apakah ada yang lihat Helga. Mereka bilang gak ada yang lihat Helga sejak dia nyusul Eva ke atas. Pikiran mereka jadi berputar-putar, dimulai dengan curiga sama Helga, kemudian berkata, ini adalah pertanda bahwa ini balasan atas dosa yang mereka perbuat terhadap kapal yang karam, hingga mulai percaya bahwa ini perbuatan Draugr. Eva kemudian menginstruksikan Daniel dan lainnya untuk mencari Helga dan makanan yang hilang, mumpung masih terang. Ia khawatir Helga tersesat dan cedera tak bisa bergerak. Di rumah, Eva menanyai Aron tentang tidurnya yang mengigau beberapa hari lalu, tentang Draugr, dan apakah Helga yang memberitahunya tentang makhluk itu. Aron menjawab dengan menceritakan pantun tentang Draugr. Pantun itu adalah peringatan tentang Draugr, makhluk yang muncul ketika diberi kematian di atas laut. Orang-orang harus waspada mengunci pintu kamar dan rumah mereka. Ia sangat menyukai mencuri dan melukai manusia. Draugr suka berkeliaran di tengah malam, menyebarkan penyakit dan kata-kata yang bisa bikin gila. Kalau tersentuh olehnya, manusia bisa mati kedinginan. Ia berkeliaran dekat pemakaman. Eva dan anak buahnya kemudian kembali lagi ke area pemakaman para awak kapal yang terdampar. Ia penasaran apakah betul kata Helga, kalau mayat-mayat dalam peti mati bangkit lagi. Peti mayat pertama dan kedua tak ada yang ganjil. Ia langsung mengecek peti-peti mayat lainnya. Sampai peti ke-6, ia dan anak buahnya melihat pakunya terlepas. Setelah dibuka, ternyata kosong. Tentu saja mereka semua panik dan menyesal nggak ngedengerin kata-kata Helga. Eva langsung nyuruh Scully buat ngerjain ritual yang dikasih tahu sama Helga. Mereka memaku kaki, mengikat mayat dengan simpul kuat, lalu memutar peti 3 kali. Malam harinya teror mulai semakin kuat menghantui para nelayan. Eva terbangun dan langsung melihat bayangan yang memadat menjadi sosok mengerikan. Salah satu anak buahnya menghampiri untuk memberitahu bahwa Akon demamnya semakin tinggi. Bertepatan dengan itu, sosok bayangannya menghilang. Eva menghampiri Akon yang sedang dijaga oleh semua kru tersisa. Tiba-tiba Akon terbangun lalu berteriak ke arah dinding kosong untuk jangan mendekatinya. Daniel bilang kalau dirinya sedang berhalusinasi karena semuanya tak melihat apa-apa. Akon kemudian berusaha menutup kupingnya karena merasa ada yang membisikinya. Akon memberitahu pada kru bisikan yang ia dengar bahwa mereka semua akan mati. Saat Daniel berupaya menenangkan Akon, ia malah mengamuk lalu menyerangnya. Semua yang berusaha melerai terpental dan Akon semakin agresif memukuli Daniel. Khawatir Akon akan membunuh Daniel, salah seorang kru mengambil palu lalu menghajar kepala belakang Akon. Akon pun tewas seketika. Daniel dan Eva lalu mendiskusikan tentang Draugr. Ternyata Daniel pun sudah mengalami hal yang sama. Melihat bayangan dari sudut mata, mendengar suara-suara, dan dihantui dalam mimpi. Keesokan harinya saat waktunya mereka melaut, tiba-tiba Jonas menolak untuk pergi. Kini Jonas menyalahkan keputusan Eva meminta para kru untuk melakukan ritual yang diajarkan Helga. Bukannya membaik, situasi semakin parah dengan tewasnya Akon. Jonas meminta untuk memasang salib di Tanjung agar Tuhan mengampuni mereka. Semuanya hanya terdiam dan masuk ke gudang penyimpanan ikan ketika Jonas mengajak mereka untuk bergabung. Saat Eva sedang menunggu di dalam rumah, tiba-tiba pintu terbuka keras.
Para kru menggotong Daniel yang berlumuran darah. Dia jatuh ke air dan kepalanya menghantam es. Dia juga demam seperti Akon. Malam harinya setelah Eva merawat luka Daniel, salah satu kru menceritakan peristiwa yang mereka alami. Mereka sedang memasang perangkap dekat bongkahan es kurang lebih 1 jam. Tiba-tiba kabut tebal datang dan ia bilang Daniel melihat dan mendengar anjing laut yang menggonggong. Daniel lalu memanjat saat kapal masih melaju di tepian es. Saat kabut mereda, tiba-tiba Daniel datang sambil berlari keluar kabut seperti dikejar setan. Ia pun terpleset di es dan jatuh ke air. Yang nyeritain juga ternyata ngelihat bayangan berdiri tegak seperti manusia di antara kabut. Saat Eva hendak mengambil air minum di tong, Jonas telah kembali setelah ia memasang salib di Tanjung. Ia meminta maaf pada Eva atas kelakuannya kemarin dan menyesal untuk tak menanggung dosa mereka bersama-sama. Ia pun izin untuk menengok kesehatan Daniel ke dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar barang berjatuhan dari dalam rumah. Saat Eva tiba di dalam, ia melihat Jonas terkapar bersimbah darah. Pintu tertutup dan muncul Daniel berdiri memegang pisau. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati Eva sambil bergetar. Eva hanya bisa bergerak mundur sambil menyuruhnya berhenti. Daniel seperti sedang berusaha keras untuk tidak melakukan apa yang ia ingin lakukan. Daniel pun membunuh dirinya sendiri dengan menyayat lehernya. Kini mereka hanya tersisa 4 orang. Aaron menyarankan agar mereka segera pergi dari sini, antara mendaki gunung atau menyeberangi lautan. Eva khawatir kalau makhluk itu ngikutin mereka. Eva ingin menghancurkan Draugr menggunakan api. Eva teringat dengan pantun Helga. Kalau Draugr suka jalan-jalan di sekitar pemakaman, mereka pun akan melacak jejaknya ke sana. Keesokan harinya mereka mulai berjalan ke arah pemakaman. Saat sudah berjalan jauh, tiba-tiba kabut menebal dan Eva terpisah dari krunya. Tak lama kemudian, Eva menemukan Scully. Tapi ia malah bergerak terus dan melompat ke jurang. Eva pun menyusulnya ke bawah untuk mengecek Scully. Namun ia sudah tewas bersimbah darah. Di sana, Eva melihat sosok yang sedang duduk. Ia mengira itu Draugr lalu menghampirinya sambil menodong senapan. Tapi ternyata itu Helga yang sudah lama tewas dan membeku. Kini mereka hanya tersisa 3 orang. Eva dan kru mengangkat dan mengumpulkan mayat di suatu ruangan. Eva lalu memutuskan agar mereka segera pergi cepat dari sana menggunakan kapal. Saat kembali ke rumah, ia melihat ada tetesan air di lantai diikuti suara kaki yang melangkah di lantai kayu dari lantai 2. Kaki itu terdengar berjalan ke arah tangga. Saat melihat ada kaki yang bergerak menuruni tangga, Eva segera bersembunyi di bawah meja. Namun tangannya tak sengaja tergores oleh pecahan kaca. Sekuat mungkin ia berusaha untuk tidak berteriak. Tak lama kemudian terlihat sosok manusia yang berjalan mengenakan jubah panjang. Eva pun segera mengambil tusukan di dekatnya. Sosok itu kemudian mengambil lentera dan berjongkok mendekati Eva. Eva segera kabur dan senjatanya terlepas. Makhluk itu memegangi kaki Eva, tapi akhirnya Eva berhasil menggapai pisau itu, lalu menyayat tangan makhluk tersebut. Setelah terlepas dari tangannya, Eva segera mengambil senapan di dekatnya, lalu mengarahkan senapan itu pada makhluk tersebut. Makhluk tersebut mengaum, dan Eva segera menembakkan senapannya. Eva kemudian melumuri seisi rumah dengan bahan bakar, lalu membakarnya. Saat Eva keluar dari rumah, terdengar suara manusia berteriak kesakitan. 2 sisa kru menghampirinya, bertanya apa yang terjadi. Eva bilang kalau ia berhasil menembak dan membakar Draugr. Wajahnya masih terlihat panik, tapi kini ia merasa aman dan tenang.
Adegan berikutnya memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Eva membakar rumah. Ternyata makhluk yang memegangi kaki Eva itu adalah manusia. Mereka tak saling memahami karena pria itu menggunakan bahasa asing yang tak dimengerti Eva. Pria itu menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu nelayan dari kapal yang karam. Ia tak punya apa-apa lagi dan meminta maaf karena telah mencuri makanan mereka dari gudang. Ia marah karena kru dan saudara-saudaranya tak ditolong. Sekarang ia membutuhkan perahu milik Eva, lalu sepertinya ia ingin barter dengan jam miliknya. Eva sempat mengambil jamnya, namun entah mengapa ia memutuskan untuk menembak pria itu. Dan film pun selesai.